Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, anak-anak solih-solihat. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pagi ini semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, ridho dan hidayahnya ya. Kita lanjutkan ya untuk belajar tematik 4, subtema 2, pembelajaran 4 dan 6. Anak-anak solih-solihat, kita masih membicarakan tentang kebersihan ya, kebersihan lingkungan, cara menjaga maupun hal-hal yang menyebabkan suatu tempat itu kotor. Nah, tujuannya anak-anak dapat simak di sini ya. Dan karakter yang diharapkan akan ada tertanam dalam diri anak-anak itu selalu disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Nah, anak-anak, materinya yang akan kita pelajari untuk pembelajaran ya, anak-anak, materinya yang akan kita pelajari ya masih tentang mengetahui tempat yang kotor ya dan cara menjaganya. Kemudian anak-anak juga dapat belajar untuk mengurutkan ya pola bangun datar. Nah, yuk kita simak yuk bacaan yang ada di dalam teks tersebut ya. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Nah, coba sekarang anak-anak baca yang teliti, dipahami ya. Pahami apa sih isi dari teks tersebut ya. Nah, setelah ketemu ya isinya apa, kemudian anak-anak dapat menyimpulkan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan itu yang ada di dalam teks itu menceritakan tentang apa gitu. Nah, nanti anak-anak dapat menjawab ya. Untuk ciri-ciri ya pekarangan sekolah yang tidak bersih atau kotor. Ya, nih contoh ya, nanti anak-anak bisa tambahi sendiri. Halaman 81. Contohnya sampah berserakan, rumput liar tumbuh di mana-mana, tempat sampah penuh dan tidak tertutup, pot bunga dan tanaman tidak terawat. Nah, seperti itu ya contohnya. Anak-anak dapat menemukan yang lain lagi. Nah, berikutnya bagaimana ya cara menjaga pekarangan sekolah tetap bersih? Ini ada di halaman 89 ya. Jadi caranya membersihkan pekarangan dari kotoran hewan, kan suka ada tuh kucing ya, atau ayam misalnya yang masuk ke ruangan lingkungan sekolah kita. Dan membersihkan sampahnya, dibuang sesuai tempatnya ya, dipisahkan. Ingat, sampah dipisahkan sesuai jenisnya. Apalagi di sekolah kita sudah dipisahkan ya, ada 3 tempat itu, yang merah, yang hijau, yang kuning ya, untuk apa saja ya. Kemudian menyimpan tempat sampah dengan tutupnya, maksudnya dalam keadaan tertutup ya, agar lalat tidak masuk ke dalamnya yang bisa mengakibatkan penyakit ya. Kemudian menata pot dan tanaman dengan rapih. Itu diantaranya ya untuk cara menjaga. Nah, anak-anak, berikutnya anak-anak untuk simak halaman 82. Nah, di sini anak-anak sudah tadi ya buang sampah, membersihkan lingkungan. Nah, bersenang-senang yuk. Kemarin sudah belajar kan bagaimana menari ya. Menari itu tidak hanya berlenggak-lenggok ya, tapi menari juga bisa dilakukan untuk menjaga kebugaran, kesehatan. Nah, biar terlihat indah, dalam menari itu ada namanya pola lantai. Fungsinya ya agar terlihat indah. Kemudian pergantian posisi penari agar penonton tidak jenuh. Di antaranya ada yang mendatar atau horizontal ya. Nih, seperti yang bagian ini ya. Kemudian ada yang vertikal atau tegak lurus. Nih, seperti ini ya. Kemudian ada yang menyudut atau panah. Nih, seperti ini. Kemudian bentuk lingkaran ya.
Nih bentuk lingkaran. Nah, anak-anak kalau berkelompok, anak-anak bisa membuat pola lantai seperti ini. Jadi biar nampak bagus. Oke, selanjutnya anak-anak, dalam menari bukan hanya melakukan gerak saja. Tidak akan semangat ya kalau misalnya anak-anak hanya bergerak tanpa ada iringannya. Yang paling sederhana dengan hitungan ya, dengan hitungan. Tapi dengan hitungan masih kurang semangat, boleh menggunakan alat musik untuk mengiringi tarian. Di antaranya ada gendang, ada rebana, tamborin, dan tifa. Itu alat-alat ritmis semuanya. Alat ritmis itu alat yang tidak memiliki nada sendiri ya, hanya untuk menambah meriah dan untuk hitungan ya, hitungannya pas ketukannya gitu. Nah, itu ada di halaman 83 ya. Nah, dari gendang yang anak-anak lihat maupun rebana itu gendang ya, dindingnya terdapat pola segitiga nih ya. Pola segitiga. Kemudian permukaan rebana itu berupa bangun datar lingkaran ya, lingkaran. Nah, anak-anak, setiap benda itu memiliki dasar bangun datar ya. Ini bangun ruang ya, seperti rebana maupun gendang itu bangun ruang. Bangun datarnya, kalau dinding gendang itu memiliki pola segitiga. Nah, sedangkan rebana lingkaran. Ya, baik anak-anak. Nih, ini nanti tugas yang harus disetor ya. Itu ada di halaman 84, 85, 101, dan 102. Mudah sekali. Anak-anak sudah biasa ini ya untuk menyusun balok misalnya ya, permainan itu. Nih. Jadi dari pola bangun datar yang ada pada gendang ya, dinding gendang maupun lingkaran pada rebana itu bisa disusun seperti ini ya. 2 atau lebih bangun datar dapat disusun membentuk pola tertentu. Nih seperti ini ya. Lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga berurutan. Atau misalnya 2 lingkaran, 2 segitiga, 2 lingkaran, 2 segitiga. Berurutan seperti itu. Nah, bisa pula 1 segitiga, 2 lingkaran, 1 segitiga, 2 lingkaran, dan seterusnya. Anak-anak dapat menyusunnya ya, berurutan seperti itu. Untuk latihan, simak ya yang disetor ke ibu halaman berapa saja itu. Oke. Selanjutnya, anak-anak. Nah, anak-anak kan setiap hari ya berkumpul ya dengan keluarga. Yang punya adik kakak pasti berkumpul, kalau misalnya sendiri ya paling dengan orang tuanya. Nah, di sini biasanya kan suka diajari ya, suka ngobrol, suka berbicara nih. Bagaimana ya cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Nah, kini di kelas ya, untuk membersihkan ruang kelas, pekarangan, sekolah itu harus dibersihkan ya. Kemudian kamar mandi harus dibersihkan juga. Kemudian kalau misalnya setelah selesai BAB atau BAK gimana? Disiram nggak? Tentu harus disiram ya, ada adabnya. Ketika masuk ada doa minimal bismillah ya. Kemudian siram dulu itu klosetnya, siram dulu sebelum mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita. Setelah disiram ya, sesudahnya bersihkan ya tubuh kita dari kotoran. Kemudian siram lagi ya kotoran yang kita tinggalkan. Jangan sampai orang lain yang menemukannya ya. Itu keluar baca mufronaka, ingat kan ya. Baik. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk membersihkan ya bisa gayung ya, sikat, ember, air ya, itu diantaranya ya anak-anak. Nah, kemudian anak-anak dari alat-alat yang kalian temukan di dalam
kamar mandi misalnya maupun di dalam rumah untuk membersihkan, anak-anak dapat menemukan ya halaman 88. Coba Ibu menjawab satu ya, nanti yang nomor 2 dan 3 anak-anak jawab sendiri. Temukan wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. Nah, Ibu jawabnya gayung. Nah, coba yang lain anak-anak cari sendiri. Ya, baik. Nah, anak-anak masih tentang kebersihan ya. Belajar dari sekarang cara menjaga kelas agar tetap bersih. Masih ingat kan? Dibuat jadwal piket waktu kelas 1. Nah, anak-anak menyapu, mengepel lantai, mengelap kaca dan langit-langit dari debu, dan sarang laba-laba. Kemudian lemari, papan tulis, meja, kursi ditata dengan rapi ya, rak sepatu ditata dengan rapi agar kelasnya tetap bersih. Tuh. Ya, baik anak-anak. Nah, sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas ketika anak-anak belajar bersama teman-teman itu tentu kan tidak mungkin sendiri kan, pasti ada komunikasi, ada percakapan juga, ada pertemuan dengan teman-teman yang lain. Nah, contohnya apa saja itu ya? Kalau misalnya ketika melakukan kegiatan itu secara bersama-sama. Contohnya menari berkelompok, kemudian mengerjakan tugas diskusi berkelompok, bermain drama berkelompok, mengangkat meja itu juga bersama-sama ya. Jadi tidak dilakukan sendiri. Tujuannya apa? Nah, kira-kira tujuannya apa ya? Tujuannya agar terasa ringan, pekerjaan menjadi cepat ya, membutuhkan waktu yang sedikit atau pendek, tidak berlama-lama. Ya, baik anak-anak. Itu yang bisa Ibu sampaikan ya. Nah, dengan sumber belajar masih di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 tentang kebersihan ya. Kita harus menjaga kebersihan. Dan ada hadis dari Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi ya. At-tahuru satrul iman. Itu bahwa bersuci atau toharoh itu sebagian atau setengah daripada iman. Ya, begitu anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang belum dipahami, silahkan hubungi Ibu ya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.